Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, hazamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walladzi amarna bis-siyam wal qiyam wasilul arham. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa ballagha risalah wa adda al-amanah wa kashafa al-ghummah wa nasaha al-ummah, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Faya ayyuhal hadirul kiram, faya ayyuhan nas, faya ayyuhal mu'minun, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala mukhbiran bidzalik, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jemaah rahimakumullah, yang tentunya dalam kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa sebagai orang yang beriman diwajibkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sejak kita dilahirkan di muka bumi sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala tidak pernah henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita. Walaupun kita lalai kepada Allah, walaupun kita jauh daripada Allah, walaupun setiap hari kita bermaksiat kepada Allah, tapi Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Tetap Allah berikan nikmat kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan langkah kaki kita hari ini. Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan gerak kita hari ini. Allah Subhanahu wa taala yang melapangkan dada kita hari ini. Sehingga dalam kesempatan yang mulia, di tempat yang paling mulia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbanillah fil biladi masajidha." Tempat yang paling Allah cintai bukanlah gedung yang mewah, bukanlah rumah yang hebat, bukanlah tempat yang paling tertinggi di dunia, tapi tempat yang paling Allah cintai, yang paling Allah sayangi, yang paling Allah muliakan adalah masjid. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-masjidu baitul kulli taqi." Masjidnya adalah tempat kumpulan orang-orang yang bertakwa. Di pagi hari ini yang cerah ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan dan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid ini adalah tempatnya orang bertakwa. Semoga kita berkumpul di sini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya Allah ingin melihat dan menguji hamba-Nya dengan ujian-ujian permainan dunia. Dengan itulah kita senantiasa diingatkan oleh para khatib, senantiasa mengingat Allah dan senantiasa terus bertakwa kepada Allah. Khatib pun ingin mengingatkan diri khatib sendiri serta jamaah sekalian. Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa,
menjalankan segala perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi segala larangan Allah, serta meyakini di dalam hati kita dengan sungguh-sungguh bahwasanya tidak ada kemenangan, tidak ada kesuksesan, tidak ada kejayaan, tidak ada kehebatan di dunia apalagi di akhirat kecuali dengan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta meyakini di dalam hati dengan sungguh-sungguh bahwasanya tidak ada kehinaan, tidak ada kekalahan, tidak ada kemalangan, tidak ada kebinasaan kecuali dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika sebuah peperangan terjadi, orang-orang muslim selalu saja mereka jumlahnya sangat kecil, dan orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy yang jumlahnya sangat besar. Biasa orang-orang muslim kalau terjadi peperangan di antara mereka saling menguatkan. Pada saat itu bukanlah mereka takut berhadapan dengan musuh Allah, tapi melihat jumlah musuh dengan kekuatan yang besar, ratusan ribu musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala di hadapan. Para sahabat sudah mulai gentar, hati mereka sudah mulai ragu. Lalu di antara mereka saling menguatkan, saling bersyair, "Wahai sahabatku, wahai saudaraku, apalah yang engkau takutkan? Apalah yang engkau ragukan? Bukankah tujuan kita berada di medan perang untuk syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala?" Ada juga yang bersair, "Wahai saudaraku, wahai sahabatku tercinta, bukankah kita perlu di medan perang untuk menghadapi musuh Allah? Bukankah di depan kita sudah tercium harum-harum surga?" Namun pada saat itu para sahabat tidak bergeming, mereka memiliki rasa ketakutan. Lalu seorang sahabat yang gagah berani berdiri di hadapan mereka, seorang jenderal perang yang tidak pernah terkalahkan sekalipun dalam pertarungan. Beliau berkata, "Wahai sahabatku tercinta, wahai saudaraku tercinta, bukankah dulu ketika kita bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kita pernah mendengar kalam beliau, 'Matalul ladzina yadhkuruna Allah rabbahum wal ladzina la yadhkuruna Allah kamathali hayy wal mayt," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai sahabatku yang mulia, wahai saudaraku yang mulia, sekiranya kalian semua ini merasakan gentar dan takut di hadapan musuh Allah, maka biarkanlah aku, Khalid bin Walid, berdiri di sini sendiri untuk menghadapi musuh Allah. Karena terhunjam kalimat Allah di dalam hati Khalid bin Walid, karena terhunjam kalimat kebesaran Allah yang terhunjam dalam hati bin Walid. Mereka mengatakan, bukankah perumpamaan orang yang senantiasa di dalam hatinya ada kebesaran Allah, yang di dalam hatinya ada keagungan Allah, yang di dalam hatinya ada kebesaran Allah, mereka laksana orang yang hidup. Sedangkan mereka musuh-musuh Allah yang di dalam hatinya tidak ada keyakinan kepada Allah, tidak ada keagungan kepada Allah, tidak ada kemuliaan kepada Allah, maka mereka laksana bagaikan mayat yang berjalan. Kalaulah kalian ragu, maka biarlah aku, Khalid bin Walid, yang berdiri sendiri menghadapi musuh-musuh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, gema takbir sejak tadi maghrib kita dengar di mana-mana di seluruh penjuru dunia. Setiap orang yang beriman hatinya akan bergetar mendengar kalimat-kalimat takbir. Allahu Akbar. Dengan kalimat takbir kemenangan diraih oleh para sahabat. Dengan kalimat takbir para pejuang-pejuang Allah di Indonesia mendapatkan kemenangan. Dengan kalimat takbir para sahabat mampu berusaha, mampu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hustu bi rabbil Ka'bah. Mereka syahid ditombak, tapi mereka mampu mengatakan, kami beruntung hari ini dan aku telah menyaksikan Tuhannya Ka'bah. Jamaah rahimakumullah, kalaulah kebesaran Allah kita masukkan ke dalam hati, kalaulah kemuliaan Allah kita masukkan ke dalam hati, kalaulah keagungan Allah kita masukkan di dalam hati, maka kehidupan kita hari ini dan seterusnya akan terjaga dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, pada bulan suci Ramadan mereka juga melaksanakan peperangan yang sangat mengerikan. Pasukan musuh yang banyak mereka mampu mengalahkan dengan 313 dengan keyakinan yang penuh dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat yang mereka senantiasa selalu mengalahkan kehendaknya untuk mengedepankan kehendak Allah. Inilah yang dimaksud Ramadan. Kita menahan diri kita bagaimana berusaha untuk sukses, tidak hanya di dunia tetapi di akhirat. Apalah gunanya harta yang banyak, apalah gunanya tanah yang luas, apalah gunanya mobil yang mewah kalau kita tidak sukses di akhirat kelak. Kalau kita tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka semua tidak akan berarti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat ketika mengucapkan kalimat Allah di dalam hatinya,
Seorang sahabat ketika mengikrarkan dirinya cinta kepada Allah, dia diseret di padang pasir, dijemur di padang pasir yang begitu panas, ditindih dengan batu, kemudian dicambuk berganti-ganti sampai yang mencambuknya pun telah letih. Adakah keluar dalam mulut hati yang penuh dengan cinta? Adakah keluar dari mulut hati yang penuh kasih sayang dan keyakinan kepada Allah? Sedikit pun tidak ada keluar di hati mereka, karena mereka melalui zaman di mana pada zaman itu ditarbiyah oleh Nabi SAW 23 tahun, 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Beliau dididik tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dididik dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika semuanya telah berlangsung, beliau dipukul bersilang-siling sampai yang memukulnya pun telah berhenti. Apa yang keluar dari mulut seseorang yang penuh dengan cinta kepada Allah? Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu sedikit pun tidak ada mengatakan keluhan, "Hai manusia, selamatkan aku dari siksaan ini. Hai manusia, tolong aku dari penderitaan ini. Hai manusia, lepaskan aku dari segala ini." Tak sedikit pun keluar dari mulut yang penuh dengan cinta. Apa yang keluar dari penuh hati yang penuh dengan cinta? Ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Yang satu-satunya, yang satu-satunya, yang satu-satunya hanya Allah. Hari ini hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya manusia tinggalkan agama di tengah perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum majma'in. Banyaknya hari ini manusia terang-terangan meninggalkan puasa, padahal larangan Allah sangat keras. Hari ini banyaknya manusia tinggalkan terang-terangan salat 5 waktu, mereka tinggalkan dengan terang-terangan. Di momentum bulan Ramadan ini, kita sudah berlatih selama 30 hari. Di tengah hari ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu masuk dalam hati kita. Tarbiyah Ramadan itu masuk dalam hati kita. Sehingga yang dulu-dulu yang pernah kita lakukan, kelalaian, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini kalau sedih, sedihnya pun sebentar. Kalau senang, senangnya pun sebentar. Kalau sakit, sakitnya pun sebentar. Sementara di akhirat abadan abadan, selama-lamanya. Neraka bukan tempat main-main. Neraka bukan tempat yang membahagiakan. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Kullama nadijat juluduhum badalna juludan ghairaha. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang senantiasa berbuat zalim, orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah, mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka, di mana ketika mereka dibakar, kulit mereka berjatuhan, tulang mereka hancur. Kullama nadijat juluduhum badalna juludan ghairaha. Dan akan diganti berganti-ganti, terus berlangsung akan berganti-ganti, entah kapan waktu itu, abadan abadan. Jamaah rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Inilah yang ditakutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diperhatikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diperhatikan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana supaya kita ini bisa berbahagia tidak hanya di dunia dan di akhirat. Momentum Ramadan tadi, hati kita terbuka untuk membaca Al-Quran, hati kita lapang untuk berzikir, hati kita lebih banyak condong kepada kebaikan, karena kita menahan nafsu, karena kita menahan diri kita. Fa'amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa wa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa saja bagi mereka hamba dan Allah yang senantiasa menahan dirinya, mengedepankan kehendak Allah, mengalahkan kehendaknya, maka mereka akan sukses, berjaya, sukses akan menang di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wamma man tagha wa athara al-hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Dan bagi mereka yang mengedepankan dunia, kehendak nafsunya dan mengalahkan kehendak Allah, mereka akan sengsara tidak hanya di dunia tetapi di akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Seorang sahabat datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kurus kering. Beliau mengatakan, ketika pulang daripada majelis, sahabat tersebut menangis di rumahnya, mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku tercinta, rasa rindu ini melebihi segala-galanya. Sekiranya rindu ini tidak tercapaikan, maka sepertinya malaikat maut telah datang pada diriku." Maka dia datang menjumpai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, labaik, apa yang sedang terjadi pada dirimu? Bukankah baru saja kita berjumpa di majelis?" "Betul ya Rasulullah, tapi jika rasa rinduku ini kutahan di rumah, maka sepertinya malaikat maut akan datang pada diriku." "Wahai taubat,
Bukankah kita sedang berhadapan-hadapan dan berjumpa dengan ya Rasulullah? Saya tahu di mana letak saya nanti ya Allah. Saya tahu di mana kelak nanti kami akan berada. Dan hari ini kalau rindu itu menjadi-jadi aku bisa berjumpa dengannya. Tapi kelak nanti ya Rasulullah, kalau kita di akhirat nanti ya Rasulullah, kami tahu di mana letakmu. Firafil ala, tempat yang paling terpuji. Sedangkan aku ya Rasulullah, Sayyidina Sauban, yang tidak ada kebaikannya di hadapan Allah, yang cintanya hanya sedikit kepada Engkau. Bagaimana letak kami nanti ya Rasulullah? Rasulullah SAW berlinang air mata menjawab, kalaulah engkau nanti beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan mengikuti jalan apa yang telah aku bawa, engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah diberikan nikmat. Siapa mereka? Para anbiya, para syuhada, para siddiqin, dan aulia-aulia Allah. Jama'in rahimakumullah. Sayyidina Sauban adalah seorang sahabat yang mulia. Beliau tidak pernah meninggalkan salat 5 waktu berjamaah. Istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sayyidina Sauban adalah seorang sahabat yang ketika beliau menjaga istiqamahannya di masjid salat 5 waktu berjamaah, tiba beliau wafat. Maka Rasulullah SAW biasa melihat siapa-siapa yang tidak hadir. Beliau mengetahui siapa orang yang tidak hadir salat berjamaah di masjid. Maka setelah menunggu sekian lama, lalu Nabi memulai salatnya. Dan Nabi memerintahkan setelah selesai untuk menjenguk Sayyidina Sauban. Ketika menjenguk Sayyidina Sauban, 3 jam perjalanan dari Masjid Nabawi menuju kampung Sayyidina Sauban, beliau istiqomah di masjid salat 5 waktu berjamaah bersama Nabi. Setelah dijumpai Sayyidina Sauban wafat, kemudian istrinya ditanya, ada sesuatu pesankah yang disampaikan Sayyidina Sauban sebelum wafat? Wahai Rasulullah, betul, dan kami tidak bisa menjawabnya, apakah itu? Beliau mengatakan, mengapa tidak lebih jauh lagi? Mengapa tidak kuberikan yang baru? Mengapa tidak kuhabiskan saja? Lalu beliau meninggal dunia. Nabi SAW memandang ke langit. Malaikat Jibril telah menyampaikan bahwasanya Sayyidina Sauban mengatakan demikian. Sayyidina Sauban berjalan menuju masjid 5 waktu berjamaah, 3 jam lamanya berjalan kaki untuk menunaikan kehendak Allah dan mengalahkan kehendak nafsunya. Sayyidina Sauban mengatakan, kenapa lebih jauh? Karena wa abshiru bil jannatil lati, Allah telah tampakkan hadiah yang besar kepada Sayyidina Sauban, sehingga Sayyidina Sauban melihat kebesaran-kebesaran Allah, kemuliaan-kemuliaan Allah, hadiah yang telah diberikan Allah. Kenapa tidak lebih jauh? Kemudian Sayyidina Sauban mengatakan, kenapa yang tidak baru? Ketika musim dingin, Sayyidina Sauban memberikan mantelnya yang lebih buruk daripada yang dipakai beliau, sehingga beliau mengatakan, kenapa tidak memberikan yang lebih baru? Karena dengan memberikan sedikit saja, yang kurang bagus saja, Allah berikan hadiah yang sangat besar, apalagi yang baru. Dan yang terakhir, kata Sayyidina Sauban, kenapa tidak kuhabiskan saja? Sayyidina Sauban sudah melihat hadiah, fadilah yang Allah berikan, sehingga Sayyidina Sauban telah menyaksikan kebahagiaan-kebahagiaan sebelum beliau meninggal dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, momentum Ramadan tersebut hendaklah kita jadikan kesan di dalam hati kita bahwa Ramadan telah mendidik kita, bahwa Ramadan telah menjadikan kita menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang menahan emosi, orang-orang yang tidak mudah marah, orang-orang yang pemaaf, orang-orang yang menghilangkan hasad di dalam hatinya, orang-orang yang tidak dengki, orang-orang yang senantiasa berbuat baik, orang-orang yang senantiasa sering berbagi. Maka hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati kita dalam kebaikan, mengumpulkan kita kelak nanti di surga bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Fa idza quri'a al-Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tubu ila Allah. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة أجمعين. الله أكبر Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira
walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu nabiyyil mustafa wa ala ali sayyidina Muhammadin nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wal waba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibuhu wa khaliluhu akramal awwalin wal akhirin al-mab'usi rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man kana lahu min at-tabi'in salatan daimatan bidawami samawati wal ardi. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu anna Allah amarakum bi amri badamihi bi nafsihi wa zana bi malaikatihi tusabbihu bi qudsihi. Jamaah rahimakumullah. Sebelum kita berangkat pergi dari masjid ini, tenangkan hati kita, lapangkan dada kita, masukkan cinta kita kepada baginda Nabi SAW yang sejak dulu perjuangan beliau 1400 tahun yang lalu. Kita mendengar cerita di kota Taif, beliau dilemparkan dengan batu, beliau dibeli dengan batu, berdarah kaki beliau. Apa yang beliau wujudkan dalam diri kita, apa yang beliau tampakkan dalam hati kita, apa yang beliau ingin lihatkan kepada kita. Beliau memaafkan semua kesalahan orang-orang yang telah menzalimi beliau. Beliau jaga darah beliau agar tidak menetes di bumi Taif. Karena pada saat itu malaikat buruk telah berkata, wahai Muhammad, angkatkan tanganmu, berdoalah kepada Allah. Sekiranya satu tetes saja darahmu mengalir di bumi Taif, maka kami akan membangkang kota Taif, akan kami hancurkan kota Taif. Hati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cerita ini kita lapangkan hati kita untuk saling memaafkan, untuk saling mengikhlaskan setiap kesalahan-kesalahan, setiap kebencian, setiap kedurhakaan kita kepada siapa saja. Kita saling memaafkan, kita saling ampun mengampuni agar kita di hadapan Allah tidak ada pertanggungjawaban sedikit pun. Semoga kita dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah untuk bagaimana kita melanjutkan kehidupan kita yang sebentar ini, yang pasti dan pasti kita akan wafat. Kita akan berjumpa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tersenyum dan bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya Arhamar Rahimin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika sultan. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammad fil arwah wa salli ala jasadi sayyidina Muhammad fil ajsad wa salli ala qabri sayyidina Muhammad fil qubur. Allahumma balligh ruh Muhammadin minna tahiyatan wa salam. Ya Allah ya Arhamar Rahim, terima kasih atas kebaikan. Ya Allah, terima kasih atas karunia-Mu. Ya Allah, terima kasih atas nikmat-Mu ya Allah. Walaupun mulut ini setiap hari berbuat dosa, walaupun tangan ini setiap hari berbuat zalim, walaupun mata ini setiap hari memandang yang bukan kurim yang haram, tapi Engkau terus memberikan nikmat kepada kami. Rezeki tidak pernah berhenti Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, 30 hari Ramadan yang lalu telah kami lewatkan begitu saja ya Allah. Ramadan yang begitu berharga, yang di dalamnya yang lebih baik dari 1000 bulan pun kami lewati begitu saja. Banyak bacaan Al-Quran yang kami lewatkan, banyak zikir yang telah kami lakukan, banyak kami tinggalkan salat. Bahkan air mata ini tidak pernah mengalir untuk bermohon ampunan kepada-Mu ya Allah. Terima kasih atas kebaikan-Mu ya Allah. Wahai Allah, Engkau menyaksikan apa yang telah kami perbuat. Innaka sami'un basir. Engkau Maha mendengar dan lagi Maha melihat. Hari ini Engkau muliakan kami karena Engkau tutupi aib-aib kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, jika Engkau tutupkan aib-aib kami di dunia ya Allah, dan kelak di akhirat ya Allah, tutupkan semua aib-aib kami ya Allah. Kami tidak mampu nanti di padang mahsyar berhadapan dengan-Mu ya Allah. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Setiap manusia akan lari ketakutan berjumpa di hadapan Allah. Setiap manusia akan kehilangan rasa untuk mengenal. Bapak tidak kenal kepada istri, istri tidak kenal kepada suami, anak tidak kenal kepada ibunya. Semua tidak saling mengenal, semua dalam ketakutan. Pada saat itu ya Allah, kami akan mempertanggungjawabkan setiap detik kelakuan kami, detik amal kami yang baik atau buruk ya Allah. Ya Allah,
nafsi. Datang kepada Nuh alaihissalam, nafsi, nafsi. Datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, nafsi, nafsi. Datang kepada Nabi Musa, nafsi, nafsi. Datang kepada Nabi Isa, nafsi, nafsi. Bagaimana kami bertanggungjawabkan semua perbuatan kami di dunia? Bagaimana ketika kami di padang mahsyar diletakkan matahari di atas kepala kami, bumi yang terbentang oleh tembaga yang panas, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, tolong kami ya Allah. Kalau ada kebaikan-kebaikan kami di bulan Ramadan tadi, ya Allah, tolong terima ya Allah. Jadikan syafaat untuk kami di padang mahsyar ya Allah. Kalau ada kebaikan, salat kami, ibadah kami, sedekah kami yang kau terima ya Allah, jadikan syafaat bagi kami untuk bisa berhadapan denganmu dalam keadaan tersenyum ya Allah, ya Rahman. Saat manusia dalam ketakutan ya Allah, tapi ada seorang sosok manusia yang sejak dulu mencintai kami sampai ke padang mahsyar. Beliau berdiri di hadapan Allah kemudian sujud, ya Rabb ummati, ya Rabb ummati, ya Rabb ummati, salimni ummati ya Rabb. Beliau tidak memikirkan orang tuanya, beliau tidak memikirkan istri dan anak keturunannya, tapi beliau memikirkan kita yang hari ini dengan terang-terangan berani meninggalkan salat, yang hari ini dengan terang-terangan berani meninggalkan puasa, yang hari ini kita berani terang-terangan berbuat maksiat, yang hari ini kita berani terang-terangan buka aurat. Bagaimana kelak nanti di akhirat kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sosok manusia inilah yang paling mulia, yang paling dia mencintai ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Sejak kami akil balik ya Allah sampai hari ini, tak terhitung banyaknya dosa kami sampai kami lupa betapa banyak dosa yang telah kami perbuat ya Rabb. Kau menyaksikan hati-hati kami ya Allah. Pada hari ini kami menuntut janji-Mu, la ubali, aku tidak peduli kata-Mu ya Allah. Walaupun manusia melaksanakan dosa sebesar gunung, sebesar bumi, setinggi langit, seluas lautan, tapi ketika dia datang menghadap kepada-Mu, ya Rabb, ampuni kami dengan ikhlas. Maka kami tuntut janji-Mu hari ini ya Allah. Kami datang dengan tulus dan ikhlas, bersimpuh di hadapan-Mu untuk meminta ampunan kepada-Mu. Maka tidak kami berdiri di sini kecuali Engkau ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah, kecuali Engkau telah bersihkan segala kesalahan kami ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Manusia tersebut adalah baginda Nabi SAW yang cintanya tidak pernah henti, yang cintanya tidak pernah luntur, yang cintanya terus melekat sampai ke negeri akhirat. Ya perkenankanlah kami memandang baginda Nabi SAW. Kami tidak sempat melihat beliau, kami tidak sempat mendengar suara beliau, kami tidak sempat duduk di majelis beliau, kami tidak sempat hidup melihat akhlak yang baik pada beliau. Kelak di akhirat ya Allah, dengan segala penuh kesalahan dan kerendahan dosa kami, izinkan kami memandang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan kami memandang kekasih-Mu yang paling mulia, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan kami bersama dengan orang-orang mulia yang dicintai para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kini tibanya kami memohon kepada-Mu. Ikhlaskan hati kami, tuluskan hati kami, lapangkan dada kami ya Allah, untuk terus mengarungi kehidupan ini dalam ketaatan dan ketakwaan kepada-Mu. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ada orang tua kami yang telah meninggal, ayah kami yang rela beliau lapar mengalah untuk kami, yang kadang-kadang beliau tinggalkan sholat untuk menghidupi kami, menjadikan nafkah untuk kami bisa sekolah, untuk kami bisa makan, dengan dirinya untuk menjadikan dunia, agar kami bisa sekolah dengan baik, agar kami bisa bahagia di dunia. Kalau hari ini ada amal kebaikan yang kami terima ya Allah, bagikan untuk orang tua kami ya Allah yang sudah dikubur ya Allah. Angkat derajatnya di hadapan-Mu ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, rahmati kuburnya ya Allah. Kami tidak sempat berbuat baik, berbuat bakti semasa dia hidup ya Allah, dan penyesalan itu datang ketika hari itu ya Allah. Kami tidak bisa mencium tangannya, kami tidak bisa mencium keningnya, kami tidak bisa mencium kakinya. Ya Allah, ampuni segala dosa ayah kami, ampuni segala dosa mama kami yang ikhlas menjaga kami sejak di kandungan sampai melahirkan, sampai menyusui, kotor tangannya untuk membersihkan najis, sering menangis untuk kami, sering memberikan kasih sayang yang ikhlas untuk kami. Ya Rabb, sayangi mereka, sayangi mama ini. Kalau dia sudah dikuburkan
derajatnya ya Allah. Sayangilah sebagaimana dia menyayangi kami sewaktu kecil. Kami belum sempat berbagi Tuhan. Kami sering menyakiti hati. Kami sering berbuat durhaka kepadanya ya Rabb, ya Rabb. Sayangi mama kami, sayangi orang tua kami, panjangkan umurnya, berikan dia ketaatan, ketakwaan untuk senantiasa mudah beribadah kepadamu. Ya Allah, ampunkan segala guru-guru kami, ampunkan semua tetangga-tetangga kami, berikan hidayah kepada kami, agar kami senantiasa terus bisa bertakwa kepadamu. Ibadallah, subhanallah dan subhanallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Dzikrullaha akbar.